ustadz ceramah berapi-api membangkitkan semangat kita membela agama, jangan bilang ustadz provokator. Itu satu provokator tuh menghasut umat supaya marah. Dia sedang mengingatkan supaya umat ini marahlah kalian, seperti marahnya Nabi Muhammad SAW. Karena agama kalian sedang dihina, karena agama sedang dilecehkan, karena agama sedang diinjak-injak. Mestinya kalian bangkit, marah. Kenapa? Karena Nabi pun sampai masanya ketika ayuntahaka syai'un min maharimillah fayantaqib. Intiqam itu maknanya dendam. Intiqam, dendam. Dendam kesumat. Dendam mana boleh dalam Islam. Tapi dalam kasus membela agama, maka orang mesti memendam rasa marah dalam dirinya. Karena marah itu pun ibadah. Marah itu ibadah. Saya tak ingin, tak suka kalau sudah ngaji, marahnya hilang. Ustaz tahu tak? Saya ini temperamen dulu orangnya Pak Ustaz. Sikit-sikit marah. Tapi sejak mengaji ini hilang marah saya. Sampai-sampai bini saya dilarikan orang pun saya tak marah. Itu bukan betul. Botol itu. Itu tak betul. Itu tidak benar. Karena dengan mengaji orang bukan tidak marah. Dengan mengaji orang menempatkan marah pada tempatnya. Sebelumnya dia marah tak tentu arah. Sikit-sikit marah, sikit-sikit marah. Tapi setelah mengaji, dikumpulkannya marah yang sikit-sikit itu menjadi sebuah kemarahan yang besar. Dia tetap marah. Saya senang dengan jamaah kita, sudah tua tapi tetap marah. Balik saya dari masjid, Pak Ustaz, nampak saya anak-anak sedang duduk-duduk habis mabuk tadi malam. Marah saya. Kenapa kalian duduk-duduk ini? Kita sholat subuh kalian tadi. Padahal udah tua. Padahal kalau anak-anak itu ngamuk, sekali senggol tumbang apa. Tapi dia masih tetap ada kemarahan. Akhirnya anak-anak itu pulang. Kenapa anak-anak di lingkungan kita itu tak peduli? Karena orang tak marah. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Kalian kenapa? Kami baru pesta narkoba dari Pak Haji. Lanjutkan. Saya pun dulu lebih muda, lebih parah dari kalian. Mesti marah. Nenek mama mesti marah kepada anak kemanakan. Datuk-datuk mesti marah kepada cucu-cucu ketika mereka melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Ini jilbab ini kenapa pendek? Asal kata jilbab ini kan kain panjang dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Itu asal kata jilbab. Min jalabibihinna. Hendaklah mereka menurunkan kain panjang mereka. Dulu perempuan-perempuan jahiliyah pakai kain panjang. Ditutupkan kain panjang macam selendang warna hitam dari kepala sampai ke bawah. Tapi lehernya nampak. Betisnya nampak. Turun ayat. Ya ayyuhan nabi. Hai Muhammad. Qul katakan. Li azwajika istrimu. Wa banatika anak-anak perempuanmu. Wa nisa'il mu'minin. Perempuan yang beriman. Yudnina alaihinna min jalabibihinna. Hendaklah mereka memanjangkan kain panjang ke bawah. Tutup leher, tutup betis sampai bawah kaki. Itu maka tak ada cerita kaos kaki. Karena jilbabnya panjang sampai menutup kaki. Sekarang jilbab itu digunting. Kalau diguntingnya sampai pinggang, itu tangan masih tertutup. Ini gunting sampai leher. Jilbab itu tinggal segini aja nih. Nah, ke belakang. Leher ustadz ceramah berapi-api membangkitkan semangat kita membela agama. Jangan bilang ustadz provokator. Itu satu provokator tuh menghasut umat supaya marah. Dia sedang mengingatkan supaya umat ini marahlah kalian, seperti marahnya Nabi Muhammad SAW. Karena agama kalian sedang dihina, karena agama sedang dilecehkan, karena agama sedang diinjak-injak. Mestinya kalian bangkit, marah. Kenapa? Karena Nabi pun sampai masanya ketika ayuntahaka syai'un min maharimillah fayantaqib. Intiqam itu maknanya dendam.
Intiqam, dendam. Dendam kesumat. Dendam mana boleh dalam Islam. Tapi dalam kasus membela agama, maka orang mesti memendam rasa marah dalam dirinya. Karena marah itu pun ibadah. Marah itu ibadah. Saya tak ingin, tak suka kalau sudah ngaji marahnya hilang. Ustaz tahu tak? Saya ini temperamen dulu orangnya Pak Ustaz. Sikit-sikit marah. Tapi sejak mengaji ini hilang marah saya. Sampai-sampai bini saya dilarikan orang pun saya tak marah. Itu bukan betul. Botol itu. Itu tak betul. Itu tidak benar. Karena dengan mengaji orang bukan tidak marah. Dengan mengaji orang menempatkan marah pada tempatnya. Sebelumnya dia marah tak tentu arah. Sikit-sikit marah, sikit-sikit marah. Tapi setelah mengaji, dikumpulkannya marah yang sikit-sikit itu menjadi sebuah kemarahan yang besar. Dia tetap marah. Saya senang dengan jamaah kita, sudah tua tapi tetap marah. Balik saya dari masjid, Pak Ustaz, nampak saya anak-anak sedang duduk-duduk habis mabuk tadi malam. Marah saya. Kenapa kalian duduk-duduk ini? Kita sholat subuh kalian tadi. Padahal udah tua. Padahal kalau anak-anak itu ngamuk, sekali senggol tumbang apa. Tapi dia masih tetap ada kemarahan. Akhirnya anak-anak itu pulang. Kenapa anak-anak di lingkungan kita itu tak peduli? Karena orang tak marah. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Kalian kenapa? Kami baru pesta narkoba dari Pak Haji. Lanjutkan. Saya pun dulu lebih muda, lebih parah dari kalian. Mesti marah. Nenek mama mesti marah kepada anak kemanakan. Datuk-datuk mesti marah kepada cucu-cucu ketika mereka melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Ini jilbab ini kenapa pendek? Asal kata jilbab ini kan kain panjang dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Itu asal kata jilbab. Min jalabibihinna, hendaklah mereka menurunkan kain panjang mereka. Dulu perempuan-perempuan jahiliyah pakai kain panjang, ditutupkan kain panjang macam selendang warna hitam dari kepala sampai ke bawah, tapi lehernya nampak, betisnya nampak. Turun ayat, ya ayyuhan nabi, hai Muhammad, qul katakan li azwajika, istrimu, wa banatika, anak-anak perempuanmu, wa nisa'il mu'minin, perempuan yang beriman, yudnina alaihinna min jalabibihinna, hendaklah mereka memanjangkan kain panjang ke bawah, tutup leher, tutup betis sampai bawah kaki. Itu maka tak ada cerita kaos kaki, karena jilbabnya panjang sampai menutup kaki. Sekarang jilbab itu digunting. Kalau diguntingnya sampai pinggang, itu tangan masih tertutup. Ini gunting sampai leher. Jilbab itu tinggal segini aja lagi. Nah, ke belakang. Leher ustadz ceramah berapi-api, membangkitkan semangat kita membela agama. Jangan bilang ustadz provokator. Itu satu provokator tuh, menghasut umat supaya marah. Dia sedang mengingatkan supaya umat ini marahlah kalian, seperti marahnya Nabi Muhammad SAW. Karena agama kalian sedang dihina, karena agama sedang dilecehkan, karena agama sedang diinjak-injak. Mestinya kalian bangkit, marah. Kenapa? Karena Nabi pun sampai masanya ketika ayyuntahaka syai'un min maharimillah fayantaqim. Intiqam itu maknanya dendam. Intiqam, dendam. Dendam kesumat. Dendam mana boleh dalam Islam. Tapi dalam kasus membela agama, maka orang mesti memendam rasa marah dalam dirinya. Karena marah itu pun ibadah. Marah itu ibadah. Saya tak ingin, tak suka kalau sudah ngaji marahnya hilang. Ustaz tahu tak? Saya ini temperamen dulu orangnya Pak Ustaz. Sikit-sikit marah. Tapi sejak mengaji ini hilang marah saya. Sampai-sampai bini saya dilarikan orang pun saya tak marah. Itu bukan betul. Botol itu. Itu tak betul. Itu tidak benar. Karena dengan mengaji orang bukan tidak marah. Dengan mengaji orang menempatkan marah pada tempatnya.
Sebelumnya dia marah tak tentu arah, sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit marah. Tapi setelah mengaji, dikumpulkannya marah yang sedikit-sedikit itu menjadi sebuah kemarahan yang besar, dia tetap marah. Saya senang dengan jamaah kita, sudah tua tapi tetap marah. Balik saya dari masjid, Pak Ustaz, nampak saya anak-anak sedang duduk-duduk habis mabuk tadi malam. Marah saya. Kenapa kalian duduk-duduk tadi? Tetap sholat subuh kalian tadi. Padahal udah tua. Padahal kalau anak-anak itu ngamuk sekali senggol tumbang apa. Tapi dia masih tetap ada kemarahan. Akhirnya anak-anak itu pulang. Kenapa anak-anak di lingkungan kita itu tak peduli? Karena orang tak marah. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Kalian kenapa? Kami baru pesta narkoba dari Pak Haji. Lanjutkan Hasan. Saya pun dulu lebih muda, lebih parah dari kalian. Mesti marah. Nenek mama mesti marah kepada anak kemanakan. Datuk-datuk mesti marah kepada cucu-cucu ketika mereka melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Jilbab ini kenapa pendek? Asal kata jilbab ini kan kain panjang dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Itu asal kata jilbab. Min jalabibihinna, hendaklah mereka menurunkan kain panjang mereka. Dulu perempuan-perempuan jahiliyah pakai kain panjang, ditutupkan